Jadi kalau kamu tanya aku ya, ya nggak salah. Masyarakat memang tolong. Why? Lihat data statistik IQ 80. Kamu lihat stereotip atau memang kenyataan di Indonesia gampang banget diadu domba, gampang banget percaya hoax ya. Prove me wrong. Memang tolol. Berapa orang di Indonesia yang STEM dan to be fair aku juga tolol dan kemungkinan kamu juga. Ya. Yang kebanyakan masuk sosial. Yang kebanyakan masuk ya dokter, oke. Nggak ada apa. No, aku tetap ada respect ke semua dokter dan semua anggota apa? Kesehatan. Tenaga kerja kesehatan. Tenaga medis. Iya, tenaga medis. kesehatan. Nggak ada no disrespect ya. No disrespect dan tentu ada orang-orang yang kayak aku lupa Valencia siapa gitu. Yang masuk di Gita Wirjawan, dia salah satu yang develop vaksinnya COVID sampai ke luar negeri. Jadi it works. Dan mereka produce something Tapi kalau kebanyakan di Indonesia, dokter ya sudah dokter aja. Like bukannya seharusnya seperti itu. Hah? Bukannya seharusnya. Kalau kamu tahu, dokter di luar negeri pertama nyambi. Mereka punya sosmed. Jadi mereka tuh nggak cuma kerja di rumah sakit. Berarti ngedukasi di konten. Dia ngasih tahu ini caranya gini, ini mana. Edukasi di konten. Ada edukasi. Dan aku udah bilang sekali lagi banyak dokter di Indonesia yang tolol. Memang nggak. Anda ini skeptis sekali. Apa terus? Iya. Oke, lanjutkan. Yang ada do something nggak terbatas di rumah sakit dulu. Ya udah. Kayak yang tadi yang riset bikin vaksin. Terus yang di sosmed ini ngomong kayak gini mesti siapa kamu? Naif sekali kamu, tidak tahu apa memang. Oke. Ya. Tapi kebanyakan dokter ya sekadar dokter. Ya di Indonesia ya. Cuma ngikutin SOP aja, kasarannya gitu. Kalau orang sakit datang ya dikasih ini, selesai. Ya. Divonis ini selesai. Aduh. Ya. Balik ke masyarakat tolol. Jadi kebanyakan tolol kita STEM aja juga dikit. Tenaga STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematika. Ya. STEM. Insinyur. Ya. Itu dikit sekali. Masyarakat kita 70% tuh menengah ke bawah gitu loh. Ya. Dan di antara mereka, jadi kita ngomongin dokter itu udah top 30%. Kamu nyebut siapapun yang ada dokter di satu keluarga itu udah masuk 30% ke atas. Karena 70% masyarakat Indonesia menengah ke bawah. UMKM. Nggak cuma bangga UMKM menjadi pondasi Indonesia, jangan bangga. Itu artinya kita gagal scale. Tahu kenapa gagal scale? Karena mau bikin PT. Bodoh. Oke, pertama bodoh. Yeah. Mau bikin PT, birokrasinya juga cacat. Baru mau daftar, perlu kesini, perlu kesana, perlu bayar ini, perlu bayar itu. Sementara di luar negeri mau daftar, selesai. Di satu instansi, nggak perlu loncat-loncat sana sini. Selesai dalam waktu 5 tahun pertama nggak usah bayar pajak. Sementara di sini mau bikin PT aja ribet banget. Dan nggak diajarin di sekolah tentunya. Benar, nggak diajarin. Jadi siapapun yang bilang masyarakat tolol itu, aku setuju. Menurutmu? Tak lempar langsung. Kalau setuju doang harus ini ya. Aku berlawan dengan Anda ya. Ya, devil advocate. Kamu mewakilkan orang-orang netizen yang saya tidak tolol, saya pintar. Nah ini oke nih. Ya mungkin ya benar. Tolol, terus mudah terprovokasi, mudah ikut-ikutan, FOMO dan lain-lain. Tapi kalau emang ada yang cerdas satu aja kan, terus yang masyarakat tolol ini ikuti yang cerdas kan, maksudnya not bad lah gitu, ya nggak sih? Ya idealnya gitu. Masalah yang cerdas ya sebenarnya gini, apa namanya kata kamu, Pareto efek 30 yang pokoknya minoritas mengakibatkan sesuatu itu, yang untuk mayor. Yang semuanya mungkin 30% yang cerdas dia mengatasi yang nggak mengatasi ya, berkontribusi. Iya idealnya gitu memang. Kalau kamu lihat negara apapun dimanapun itu kebanyakan masyarakatnya Amerika ya sudah kan gitu kan. Bukan mau Amerika mau negara apapun. Aku bilang negara apapun yang maju ya. Kita ngomongin yang maju, yang Afrika dan lain. Aku nggak tahu. Kita ngomongin maju di Eropa, di Amerika, di China, di I don't know, Singapura, yang benar-benar ngerti tentang teknologi yang sehari-hari seperti HP-mu, seperti internet, seperti I don't know, software
yang mau pakai cari aplikasi berbagai aplikasi, mungkin penduduknya cuma 20%. Tapi kalau mau lihat mayoritas, itu kebanyakan kerjanya supir, supply chain. Yang kerja di supply chain itu kan banyak banget. Iya. Mulai dari kapal, buruh pabrik, dari truk, terus buru-buru, terus kasir. Dan ini emang idealnya saling balance. Masalahnya aku bilang tolol. Tolol ini maksudnya bukan tolol, oh kamu nggak bisa bikin HP sendiri, tolol. Oh kamu nggak bisa pinter teknologi, nggak bisa bikin aerodinamik pesawat, itu tolol. Ingat tadi aku bilang tolol apa? Ikut-ikutan. Ya, bisa nggak kalau cuma kasir, buruh, nggak ada di respect ya aku. Menurutku hero paling hebat, aku kayaknya udah pernah bilang, itu yang pertama yang kerja di tempat yang ngurusin saluran respect, huge respect. Menurutku itu lebih hebat daripada dokter. Karena orang pintar bisa jadi dokter, tapi nggak semua orang mau yang pintar mau tolol mau kerja di tempat sama pemulung. Yang ngurus-ngurus pemulung dan tuang sampah. Itu bau banget. Oke, no disrespect ya. Aku respect itu. Cuma nggak orang-orang seperti itu kan bisa tetap berpikir kritis, kan bisa nggak harus ikut hoax, kan bisa nggak usah ikut-ikutan hate speech di sosmed. Kan bisa kalau demo nggak perlu ikut-ikutan bakar ban, karena semua orang tahu kalau bakar ban itu polusi udara. Kenapa harus bakar ban? Kan bisa kalau ke depan DPR terus pakai mic, ambil suara, ngomong dengan kencang, nggak usah bawa parang, nggak usah bawa celurit. Ya. Kan bisa kalau misalnya mikir. Ya bisa. Nyalain polisi. Mereka pasti ngerti polisi juga punya keluarga. Yang jahat polisi yang pembunuh kemarin itu oknum. Hanya karena satu polisi membunuh, bukan berarti seluruhnya cacat. Dan memang polisi di Indonesia kalau mau masuk, instasinya emang jelek. Memang suap. Kita nggak ada meritokrasi. Iya. Kamu kalau lihat meme-nya, satpam keker, polisi gembrot. Ada meme-nya. Silakan. Jadi memang itu rusak, memang itu cacat, memang oknumnya kemarin itu tidak manusiawi. Dan kita negara hukum, bukan berarti polisi yang kemarin habis bunuh balas bunuh, karena kalau gitu kita semua mati karena saling bunuh terus. Diproses secara hukum, santunan diberikan, terus polisi itu nggak semua demo kumpul, masalahnya. Demo kumpul, ya udah demo yang santuy. Kalau misalnya nggak masuk, nah itu nggak tahu. Nggak transparan masalahnya. Kemarin ini, nggak bisa sih mas aku. Nggak mastiin. Bisa jadi. Ya ping aja, siap man. Don't think too much. Masa nggak tahu hoax apa enggak ya? Jadi yang ngomong, yang nabrak. Jadi kan dikeluarin dari nganunya tau. Polisi netapin apa aku nggak ngerti. Netapin pelaku, bukan pelaku. Polisi nargetin. Nggak. Ini polisi press conference. Orang yang kemarin nabrak itu ada berapa orang dalam mobil. Terus ada yang ini nggak tahu hoax apa enggak ya, ada yang males banget ya, aku nggak pasti begini. Oh ya, ini disclaimer aja, itu nggak tahu sumbernya, itu tidak jelas. Yang nampilin muka di depan di pers itu palsu, kacung. Iya, bukan orang asli yang nabrak orang itu, tapi orang yang di penjara dalam itu. Itu nggak tahu, makanya aku males mau ngomong. Ya itu bisa jadi. Masa kan, iya bener kata kamu. Tapi itulah gunanya detektif. Bisa dicari. Mungkin dari sidik jarinya yang megang setir. Mungkin dari CCTV yang masuk siapa aja. Poinnya adalah berpikir like I don't know man. Ini BTW menurut saya nggak lumayan rusuh yang sekarang demo udah nggak sampai malam. Dari seruannya emang aksi damai sekarang tanggal 1, jadi cuma nggak yang apa namanya? Yang pokoknya ngomong rame kayak kemarin ya, bakar-bakar enggak. Tadi cuma ngomong-ngomong orasi bentar, nganu-nganu, terus besok lagi, tapi cuma sampai asar. Kalau yang kemarin chaos tuh emang gara-gara yang nabrak orang itu. Yang dilindas. Terus terus kayak yang pembakaran fasilitas. Aku lihat di video yang Jakarta itu. Fasilitas umum. Kayak bukan terminal, apa? Ya, terminal bus Trans STJ itu. Halte. Bukan Trans Jogja, Trans Jakarta. Halte. Iya, halte.
Itu yang bakar bukan demonstran ternyata. Ada orang provokator. Ya kalau itu kan orang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan tuh banyak kalau demo. Amin. Makanya. Sebenarnya better lah. Enggak tahu ya, demo namanya harusnya semakin sini semakin. Ya kalau kita tergantung better relatif mana. Kalau relatif ke 98 ya tentu better, jauh lebih better. Apalagi untuk sekarang enggak tahu. Masalah kayak 98 itu kan perlu 3 minggu. Mulainya 30 April, terus ada trigger penembakan 4 mahasiswa. Iya. Nah, habis itu mulai chaos 3 hari. Iya. Ini yang mati udah dulu. Yang mati terkena ya enggak. Anu ya. Macam-macam satu kota, enggak tahu ya. Sama yang mahasiswa. I don't know, man. Mati ya? kan. Masyarakat tol. Tapi emang secara data iya, oke. IQ-nya berapa? 78? Enggak sampai 80. Iya, 80-an. Iya, 80. Ya emang dikatakan tolol mungkin ya tolol. Kalau FOMO-FOMO-nya baik, halal baik harusnya. Ya manusia secara alami negativity bias. Iya. Kayak aku masih main Instagram, Facebook, dan kalau ngeliat story-nya hate speech semua. Ikut repost aja, tanpa tahu itu mereka mendorong. Tapi orang teman saya melakukan hate. Rata-rata nggak hate speech sih. Rata-rata malah Bukan hate speech ya, kayak aksi poster terus posternya I don't know, like ayo demo. Ngajak demo, tapi demonya yang punya aku nggak ada poster ngajak demo. Aku yang saya nyebut konten kreator ya, kayak Ferry Irwandi itu nyebarin poster-poster yang provokator. Jadi poster yang ngajak sekarang demo, besok demo, 1 September demo, 2, 3 sampai tanggal 4 demo. Itu posternya kelihatan kayak emang provokator aja kayak. Nah, itu yang aku lihat sih. Nah, ya itu mungkin yang Anda lihat. Terus ngomong sama Ferry Irwandi, ini nggak usah. Ini sekarang masa kan takutnya kalau berkepanjangan nanti kan ini toh darurat militer. Darurat militer? Iya itu darurat militer. TNI turun tangan. Aku pernah kayak I don't know, jujur aku nggak tahu apa itu darurat militer. Saya juga lumayan. Kalau yang censorship menurutmu gimana? Nah, kamu tahu Instagram sama TikTok nggak bisa live. Ya ban live. Yeah. Ayo, menurutmu gimana? Kalau aku jujur sebagai orang yang aslinya liberal, aku setuju khusus untuk Indonesia karena tolol itu. I don't know, man. Tapi why? Nggak bisa nolol Indonesia juga, di Amerika juga banyak yang tolol. Why? Kenapa? Apa? Kenapa Anda setuju? Kan malah ntar kelihatan busuk-busuknya kalau pas nge-live ada aparat mukulin rakyat kan jadi ketahuan. Itu juga ya. Oh, berarti aku terlalu skeptis. Karena aku mikirnya kalau live mesti ngajak demo semua. Enggak ya, malah enggak ya. Berarti aku harus menaikkan kepercayaan ke ini. Pokoknya manusia kalau umum. Darurat militer itu siapapun bisa ditangkap tanpa proses hukum. Wow. Kebebasan berpendapat pers kayak kumpul dibatasi dan dihapus. Seluruh media akan dikontrol oleh kalau negara. itu mah udah balik ke tahun 65 iya, 68. Negara berpotensi tidak kembali jadi negara demokrasi dan menjadi rezim militer. Emang bisa gitu? Lah ini dari sumbernya Instagram ngomongin uang. Itu dia. Iya, Instagram. Kekerasan aparat menjadi legal di mata hukum. Aktivitas sumber ekonomi yang benar. Instagram. Apa definisi darurat militer? Definisi. Sumbernya paling nggak Wikipedia lah minimal. Walaupun Wikipedia pun juga bisa diedit-edit. Bahasa Inggris nih. Tapi kalau beneran kayak gitu mah fix 65 bisa. Tahun 65 68 yang proses hukum sipilnya dipegang sama kekuasaan militer ya benar gitu intinya. Oh. Berarti kayak negara perang sama negara sendiri. Iya. Wow. Enggak. Iya benar. Jadi rakyat perang sama TNI gitu. Ya TNI kan dari negara. Iya. Perang sama negara sendiri, sipil. Civil war. Wow. Oh. Ya itu. Jadi takutnya itu toh. Jadi kemarin yang kayak influencer yang dukung demo, ya nggak dukung ya, kayak yang apalah, yang nggak dukung apa bahasanya ya? Sahabatku pada anjlok kalau. Iya. Tadi katanya open ya SG turun berapa nggak? Jangan sebut itu. Ya. Lanjut. Saya sedang bersusah hati. Iya. Oke. Jadi tidak perlu disebut. Nah pokoknya
Pokoknya yang kayak influencer Cambang yang juga turun. Anyway, ikut-ikut demo kayak kemarin Ferry Irwandi, terus siapa lagi yo? Jerome Pauline. Terus ya pokoknya banyak influencer. Jadi dia menyeruin follower rakyat dan kawan-kawan itu sekarang suruh nggak usah demo. Ya takutnya kalau berkepanjangan kan dari hari apa itu? Jumat ya? Jumat malam Sabtu ya? Jumat malam Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. Kalau berkelanjutan sampai seminggu kan ntar jadinya emang darurat militer. Kalau Jumat Sabtu Minggu ya udah weekend kan. Maksudnya kalau Senin juga orang mau kerja. Makanya itu. Kalau demo terus semua nganggur, ekonomi hancur, jamu turun. Kita pikirin gitu. There you go, that's me. Egocentric. Selfish gene. Selfish gene, yes sir. I don't give a fuck about this country. Harusnya sensorship berarti memang harusnya lanjutin aja. Maksudnya jangan ada sensorship. I'm sorry, aku terlalu sempit. Ya dan manusia tolol di mana-mana juga tolol. So ya. Solusinya apa tapi? Kamu mau ngerombak polisi, gimana? DPR mau dirombak, gimana? Mahasiswa masuk, mahasiswanya tolol, DPR-nya tolol lagi. Ngulang lagi. Lah kan kayak how to break the chain. Kayak 98 orang-orang yang jadi aktivis demonstran tahun 98 kan sekarang pada menjabat pemerintah. Iya. Ya kalau sebenarnya sekarang reformasi lagi lah. Gimana itu? Diganti-ganti semua. Yang besok berarti yang isi otomatis mahasiswa sekarang yang orator orasi saat demo itu. Otomatis ntar itu yang ngisi muter lagi. Tapi orang yang pinter belum tentu karismatik, orang karismatik belum tentu pinter. Itu dia, nyarinya susah. Masalahnya leadernya biasanya karismatik bukan yang pinter. Bener. Dan pinter ini bukan pinter, maksudnya pinter positif ya. Iya. Positif, manajemen, jujur dan lain-lain, suka menolong. Dari Tapi gimana kalau gitu? Merombak siapa yang merombak? Apakah DPR? Apakah harus presiden? Apakah presiden udah ganti? Enggak masalah aja. Ya. Setahu saya kalau mau tanya aku, tentu presiden. Tapi presidennya perlu sosok ini tahunnya 2029. Iya. Nggak usah disebut. Kalau DPR itu kan nggak bisa dibubarin. Terus kalau persetujuan presiden buat apa harus disetujuin sama DPR, jadi muter-muter di situ. Iya, aku tahu. Kalau itu emang sistemnya memang muter kan. Iya, memang itu kan. Aku itu kayaknya nggak harus, emang udah bagus menurut kalau gitu. Jadi nggak ada super absolut di atas kan. Iya. Dan rakyat ada di salah satu sistem itu saling ngawasin aja. Cuma masalah gimana cara ngerombak? DPR dirombak, DPRD dirombak, Pak Lurah dirombak, gubernur dirombak, menteri-menteri dirombak. Gimana? I don't know. Semua I don't know, bro. I don't know. Semua orang juga I don't know. Gimana? Apa dirombak semua nggak bisa toh otomatis? Ya yang kepin rakyat kan suruh rombak, saya turunkan beberapa DPR yang ngomongnya ngasal. Maksudnya gini, kalau kasih disinsentif nih, misal nih DPR atau pokoknya pejabat korupsi, hukum mati, polisinya korup, muter lagi. Polisinya yang korup hukum mati. Lah siapa yang hukum? Nah, gitu. KPK. Nggak transparan juga katanya. Gimana, boy? Ini apa? Kalau masalah sih. Iya, itu ya. Ini yang aku baru pelajarin dari negara-negara Eropa, yang terutama yang Eropa barat ke utara. Ya. Jadi Finlandia, Denmark. Itu transaksi. Ini pejabat Pak Lurah wis. Pak Lurah, Pak Camat, jajan es krim 5.000 ketahuan. Pakai uang rakyat apa uang pribadi gitu? No. Jadi transaksinya Pak Lurah, semuanya transparan. Sampai dia jajan es krim 5.000 di Indomaret jam 6 pagi. Masuk. Nggak bagus itu. Sugar di awal hari nggak bagus. Anyway, dia transaksi itu kalau kamu cari di internet ada websitenya, ada. Terus, I don't know, mereka pakai verifikasi apa? I don't know. Yang pasti bisa diverifikasi, bisa dilihat transaksinya transparan. Masa kalau di Indonesia pejabat ke luar negeri, terus mereka ngapain di luar nggak ada yang tahu. Ya, benar. Transparansi. Cuma gimana? Siapa yang harus bikin sistemnya itu kan? Itu yang kamu ngomong itu insentif ya. Lagi insentifnya DPR kan udah gede. Gaji. Aku ngomong disinsentif. Nah, itu kan ada insentif, ada disinsentif. Insentif kayaknya gaji. Disinsentif kalau kamu melakukan salah
ini konsekuensinya. For your information, jadi gaji para pejabat terus wakil rakyat tetek bengek itu yang di pemerintahan itu perbandingannya sama UMR enggak UMR. UMK, Iya, UMR, ya. UMP, sama aja. UMP di Asia Tenggara itu lebih paling tinggi. Jadi kayak Singapura itu semuanya ada pernah ngomong. Anunya 100 juta. Apa anunya? Apa UMR? Enggak UMR ya. Gaji rata-rata. Ya minimum wage. Iya, minimum wage. Semuanya 100 juta. Pejabatnya cuma 170, 140. Jadi perbandingannya cuma satu. Ya, satu banding 2 kali satu. lipat lah. Iya, mentok 2 kali lipat. Kalau di Indonesia itu jauh banget. Itu. Aku nggak tahu ya kalau itu, soalnya setahu kalau di Singapura itu average wage kalau nggak salah per tahun ya itu sekitar $100,000, I don't know. Tapi kalau pejabat itu $1 juta per tahun. 10x berarti. Iya, 10x dari yang aku tahu ya. Mungkin aku false memory, I don't know. Tapi masalah di Indonesia kamu mau kasih insentif 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kalau disinsentifnya nggak bener, yang nggak guna. Tambah korup. Soalnya kalau di Singapura kalau nggak salah, disinsentifnya jelas korup, bunuh. Oh, Singapura bunuh. Kalau nggak salah. Ya. Dan dilakukan. Mau gimana? Kita sebenarnya presiden mau nenapin. Kita kan nggak boleh kalau kalau di sana nggak boleh hukum mati, dan aku setuju jujur aja. Why? Ya, I don't know, mati. Masa gini? Bisa aja yang korup itu bukan yang korup, acung doang. Terus dia dibunuh mati. Orangnya udah mati duluan. Udah nggak? Ini korup nih Pak Budi. Pak Budi korup. Yang tumbal lah. Nah, masuk. Itu udah dibunuh. 10 tahun kemudian akhirnya terbuka. Oh, yang korup ternyata Pak Andi. Cuma Budi kacung. Nah, makanya nggak pernah hukum mati, nggak pernah, karena tidak ada kejahatan yang 100% evil dari. Oke. Ya kayak inilah yang di demo sekarang kan salah satunya ada ini apa namanya? Perampasan aset yang kayak Ngerampas aset kalau nggak dirampas. Rampas aset terus asetnya disembunyikan. Memang harus transparan dulu kan. Iya sih. Cuma implementasi. Iya walaupun perlu makanya itu kalau desain terus nggak transparan asetnya diupetin kemana kan ya nggak bisa dirampas. Makanya sama itu, kita perlu teknologi yang kontrol siapa? Kominfo, Konfinya tolong. Nah. Kominfo bukan sih yang ngurus teknologi gitu? Nggak tahu lah. Itu dia. I don't know. Wow. Perlu kayak karya anak bangsa dulu ada CBDC Garuda, proyek Garuda nggak jalan, goblok. Capek. Aku cuma bisa kritik, nggak bisa bikin. Benar. Apa? Berarti emang harus dipinterin dari anak-anak bangsanya. Lama. Keburu lama. Ya? Berarti harus Gensi yang anu. Lama. Ya? Mau Gensi mau apa? Harus impor. Kayak Inggris mah ngumpul. Lah kan India tuh ada yang pemimpinnya India. Nggak mana Perdana Menteri atau sih? Oh iya, PM-nya India. Nah aku nggak tahu ya itu. Bisa nggak sih? Aku nggak tahu jujur. Apa? Maksudnya warga asing walaupun udah WNI itu kan bisa WNI kalau udah tinggal di Indonesia. Ini dulu. Itu bisa nggak jadi walaupun bisa. Bukan. Oh iya Cina aja bisa ya Cina kayak Ahok. Dulu kan. Ahok kan Cina ya. Ya keturunan. Iya keturunan. Dia kan bukan pure kan, tapi kan memang pas tahun 60-an kan dari Cina emang karena mau Zedong ya. Ya kan? Apa? Pemimpinnya Cina. Iya. Pokoknya ada yang diktator. Diktatornya Cina itu kan aku lupa isunya apa. Tapi yang pasti banyak orang Cina yang kabur ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Akhirnya menetap di Indonesia. Habis itu malah jadi disalin terus dibantai 98. Korban. Sakit yo. Wis. Jauh. Ya itu sih berarti menurut Anda jalannya itu tetap impor. Impor orang pintar. Masalah nggak semudah itu juga. Kalau ke India ke Inggris scale up. Ada insentif secara nggak langsung. Secara nggak tertulis. Ini India negara terbelakang maju. Indonesia emang nggak maju ya? Nggak ada yang mau ke sini. Iya. Yang investasi aja nggak ada yang mau. Ya kan, kapital aja nggak ada yang datang. Iya makanya itu. Dikorup lah. Emang susah. Nih kalau lihat negara tetangga wis. Nah, kita cari negara yang udah korupsinya udah selesai. Filipina? Enggak, Filipina banyak. Banyak. Yang maju, pokoknya kalau korup selesai mesti maju. Sebutkan negara yang maju dengan korup.
Enggak, ini Amerika. Tapi di sana korupnya pakai ganti nama lobby. lobby. Dealan bisnis. Tapi Amerika agak beda di sana. Ada nggak yang keluar dari korupsi gitu? Negara yang keluar dari korupsi. Dulu korup terus akhirnya bersih gitu. Hah? Dulu korup terus bersih gitu. Aduh no man. Singapura itu kan dari awal emang diktator pemimpin awalnya. Diktator. Apa kita perlu diktator? Tapi diktator yang baik. Ya, yang terlalu berisiko. Dia udah belajar dari Soeharto kan. Diktator, iya Soeharto gitu diktator juga. Korup tapi. Negara yang korup terus bersih. I don't know man. Malaysia gimana Malaysia? Ya tetangga aja lah. Nggak tahu. tetangga lebih jauh. Bener juga. Paling Singapura. Diktator berarti. Solusinya ayo kita jadi diktator. Tangan besi gitu ya. Tangan titit. Tapi maupun diktator ya, Indonesia kegedean kalau mau diktator satu. Sebutkan diktator yang berhasil dan negaranya kecil. Negaranya besar. Singapura kecil. Cina cuma daratan luas satu aja. Kan nggak negara kepulauan toh Cina. Cina emang diktator. Kan pernah diktator di pas awal-awal. Kan gagal Mao Zedong. Oh iya. Stalin gagal di USSR. Oh iya ding. Hancur ya. Ya setelah krisis pangan tuh Cina tuh. Korea Selatan itu semi diktator karena kayak kerajaan gitulah. Tapi kecil. Iya sih. Negara-negara kepulauan lagi mana tuh? Paling yang Filipina. Ini mesti banyak nggak setuju betul. Diktator ART-nya lebih bagus asalkan baik. Bagaimanapun juga kalau manusia ada di atas biasanya jadi evil. Iya itu ya. Kalau nggak diawasin. Aku punya ide. Gimana kalau setuju nggak? Aku juga ada ide. Apa? Kalau Indonesia, aku setuju kalau Indonesia serikat tetap. Iya kita pernah nyoba terus nggak matang masalahnya tuh. Iya itu nggak matang. Kalau serikat. Gini kan Indonesia kan gotong royong kan dasarnya. Kita kan masih apa ya? Asasnya ya. Kayak orang Bugis bangga jadi orang Bugis, orang mana aku nggak hafal nama-nama suku. Orang Dayak bangga jadi Dayak kan, orang Papua bangga jadi Papua. Jadi ada nasionalisme per daerah gitu loh. Iya. Dan untuk kalau mau dorong itu perlu dibuat serikat. Iya. Tanda kutip serikat. Tapi nggak perlu disebut serikat juga. Provinsi itu ada serikat. Iya, hasilnya iya. Iya kan? Tinggal wewenang keistimewaan daerah gitu loh. Ya, dibuat kayak DIY tapi banyak gitu. Daerah istimewa Papua, daerah istimewa Bandung gitu. NAD terus sama lagi DKI ya. Iya, NAD, DKI. Papua aja udah ini ya, istimewa kalau nggak salah. Nggak tahu lah itu. Daerahnya udah dikasih keistimewaan. DIY, DKI, NAD. NAD. Setahu gue itu. Papua udah kalau nggak salah. Daerah istimewa enggak daerah istimewa tapi udah ada. Tapi sekalian tetap terlalu besar menurut kalau provinsi. Jadi menurutku mungkin satu kota terlalu kecil lah. Dibuat serikat satu gitu. Kota. Bukan satu negara. Bukan serikat. Serikatnya provinsi. Iya. Tapi kayak per kota bikin pemerintahan sendiri. I don't know. Gimana ya? What the hell? No, kayak iya terlalu kecil ya. Mungkin provinsi ya. Emang gede banget bukannya sepulau masalah negara gini, itu. Provinsi. Tapi kalau kepadatan penduduk di Jawa. Kepadatan penduduk di Jawa kan paling gede loh. Iya. Rusia sama Jawa tuh lebih padat Jawa. Iya benar. Aduh, susah. I don't know. Tapi menurutku itu perlu dipecah. Dipecah dalam waduh ini malah Indonesia diperpecah. Iya. Bukan kayak pecah inilah. Dipotong, dibagi-bagi. Sama aja ya, negatif semua. Kayak beri hak keistimewaan masing-masing. Apa ya bahasanya? Apa? Dicicil, malah ngutang. Ngutang malah. Diberi otorisasi per daerah. Itu udah. Gimana ya? Akibat orang bukan politik mau sosokan ngomong politik. Sosokan ngomong politik isinya kosong, kopong. That's the point. Kalau masalah bahas hoax gitu, aslinya banyak sih kalau pas masalah gini-gini. Apa? Pas pendemo. Hoax banyak toh. Maksudnya? Hoax yang kayak ajakan anarkis, terus hoax yang belum ada kepastian katanya. Aku malas bahas, nggak usah dibahas.
Kamu mau tanya katanya apa? Kayak yang nggak ngikutin Indonesia. Prabowo, kalau Prabowo update-nya ini sekarang nyuruh partai politik itu nggak hentiin para DPR-nya yang kemarin ngomongnya banyak blunder. Nah, Itu minta maaf. minta maaf. Terus Sri Mulyani kemarin kan juga ngomong ini, guru adalah beban negara. Yo memang. Anda setuju Yuda? Yang ngomong gitu. Ya orang-orang. Tapi ya gini loh, aku ngerti mesti Bu Sri, aku kenapa setuju karena mesti Bu Sri ada konteksnya. Nggak mungkin Bu Sri, guru beban semua buang. Iya ya. Nah mesti ada konteksnya. Masa tapi kalau orang-orang yang aku sebut tolol ini mesti wah Bu Sri nggak benar. Iya itu dia. Tuh jadi Udah ada capek. benar. Tapi nggak boleh capek. Terus yang ya banyak yang marah itu yang terakhir yaitu gara-gara DPR ada tunjangan ke luar negeri, tunjangan 5 tahun menjabat dapat tunjangan seumur hidup. Terus tunjangan dinaikkan, apalagi banyak banget kok. Intinya itu ya benar snowball, udah masalah bertumpuk, masalah ekonomi lesuh apa derek bengek, demo dar pecah meledak, terjadilah 98. mana? Enggak 98. Nyampe. Jangan 98. Jangan. Pemerkosaan. Kayaknya kalau 98 tapi aku bingung loh. Kenapa? Kenapa kamu dulu? Kamu dulu. 98 kok ada pemerkosaan di tengah kericuan ya? Apa bisa ngaceng gitu? Yo, opportunity lah. Manusia goalnya apa? Ya, berkembang biak. Ya sudah. Tapi kok bisa ngaceng ereksi gitu pas? Ya udah. Mungkin memang fetishnya dia. Oke. Minum obat kuat Sadis. belum kan nggak tahu. Itu juga bisa. Ya, Viagra itu. Loh, justru malah kalau kayak gitu, orang lagi kasar-kasarnya, naik kan darah, tekanan darah, Benar. ngalir ke bawah bisa. Sakit sih tapi itu. Aku malah mikirnya kenapa Cina yang dikirain. Jadu domba toh? Untungnya aku nggak kelihatan Cina. Jadu domba toh? Itu jadu domba. Jadi ekonomi lesu. Terus Yang adu domba siapa? pemerintah sendiri. Pemerintah otomatis. siapa? Nggak tahu. Nah. Pokoknya nggak selain rakyat coba siapa? Asing mungkin nggak tahu ya. Tapi tetap CIA. Enggak, Katanya ini. Ada. Yang itu kan Soekarno toh. Oh iya PKI. Itu pokoknya intinya ekonomi lesu. Karena rupiah melemah loh. Terus Rupiah melemah karena rusuh atau rusuh harus rupiah melemah? nggak emang melemah. Oh udah melemah dulu. Baru terus rusuh dan setelah itu ekonomi otomatis melemah, uang turun. Nah, pemerintah kalau nggak tahu pemerintah apa gimana, nggak tahu pemerintah provokator apa jadi ngomong bukan pemerintah loh yang nih Cina, uang kalian dianu sama Cina, banyak Cina yang kaya jadi yang dijarah Cina, yang diburu Cina. Enggak sih, banyak Cina yang miskin juga. Iya juga, itu dari Kalimantan banyak. Kakekku miskin. Ya itu ya. Kakakmu kok bisa lolos dari 98 gimana? Gak tahu ya. Dia lolos dari komunis. Kan juga diburu kan? Iya. Dia pernah cerita kakekku. Temennya ada yang tiba-tiba hilang. Jadi baru hari ini nyapa gitu kan pakai bahasa Jawa. Terus besoknya hilang. Gak pernah ketemu lagi. Udah hilang. Tanya-tanya ke istrinya temennya, nggak ada. Baik, literally. Ketanya ke warga situ, bilang aja gitu. Terus 98 juga mungkin. Tapi ada riwayat aktivis atau demonstran. Nah itu aku nggak tahu, dia nggak pernah cerita. Pokoknya dia ceritanya survive aja pokoknya. Ya. Oh, mungkin kuncinya jangan tinggal di Jakarta. Ya aku di desa aman-aman saja. Tidak ada kerusuhan, hidup tetap berlanjut. Yang bertani tetap bertani, berdagang tetap berdagang. Kayak life just life. Seperti biasa, mencari uang, bekerja, minum coklat panas. Enggak ada sih kayak di bermain tic-tac-toe. Enggak, no. Menyelesaikan puzzle. Tidak. Bersawah paling. Berdagang di pasar. Sekali lagi tidak ada solusi. Ayolah, ada lah. Untuk. Oh, kalau misalnya ini rusuh lagi,
kayaknya bukan Cina lagi deh. Kambing hitamnya kayaknya bukan Cina lagi. Ada no? Ya tetap berganti ya. Masa enggak? Masa sama terus? Atau malah ya you never know. Man. Enggak, kayak. You never know. You never know. Tapi kayak bener kan nggak Cina lagi. Aku paling takut kalau jadi 65. Enggak pandang bulu semua dibantai. Kan itu enggak lihat etnis. Iya. Jawa, Kalau tahun Islam, Kristen semua. Pokoknya komunis pantai. Dahel. Itu ya iya lawannya negara ya. Kalau udah negara ngecap, terus apa? Ini kan nggak partai toh. Ini nggak ada isu partai. You never Paling know. gini, kamu ditangkap. Kita Kamu menebak masa demonstran ya? depan. Kamu demonstran, kamu aktivis. Apalagi saya Memang kuncinya pergi ke desa. living at village. Tangkap. Kamu demonstran. Asing kan? Kalau zamannya Pak Harto kan yang berisik dikit kayak pendemo kan ditangkap. Terus ditanyain biasanya kata bapak saya ya, kan saya belum hidup di zaman Iya, itu. benar kok. Sebenarnya Anda demo. Anda ditangkap. Anda yang paling berisik soal demo. Anda ditangkap. Sama polisi sama tentara ditanyain, "Kamu tuh maunya apa?" Kalau dia maunya demoannya itu, dia otomatis besoknya hilang, nggak ada kabar. Nah, kalau ditanya jawab, saya aslinya mau pekerjaan Pak, ini istri saya kesulitan apa, ntar mesti dikasih kerja tapi dilempar ke Kalimantan apa ke Sumatera, Sulawesi. Kayak diasingkan. Iya, diasingkan tapi jadi pekerja beneran, jadi PNS lah bahasanya. ASN itu yang sekarang. Intinya itu. Baik itu, tapi kalau sekarang nggak ada sih. Hoaxnya kemarin nggak tahu ya hoax apa beneran, nggak ada ini. Aduh, no, ini itu Blue pengaduan. Ocean. Kalau kamu bisa bikin kayak di luar negeri ada ground, jadi ada channel berita, dia indeks. Di Amerika itu kan, ada partai paling gede kan, Demokrat sama Republik. Nah, itu dia ngumpulin semua channel berita yang punya Demokrat sama Republik, terus bikin indeks. Ini berita ini lebih condong ke Demokrat, ini berita ini lebih condong ke Republik. Yeah. Ini berita ini nggak condong ke dua-duanya, netral. Nah itu semuanya diindeks baru masuk ke Pasar. Medianya itu kayak agregator. Oh. Nah di Indonesia belum ada, itu bagus tuh. Bagus lagi kalau ada hoaxnya. Bukan maksudnya ada ada kontrol hoaxnya. Oh ya. Jadi kalau ini hoaxnya kemungkinan berapa persen, men? Ya, seperti biasa Indonesia tolol, nggak ada yang bikin itu. Kalau ini di luar negeri di Amerika, mesti ada yang bikin walaupun masih kecil. Kita itu terlalu konsumtif atau? Ya nggak diajarin ini sih. Produktif tuh. Bukan produktif doang, kalau produktif mah. Kreatif, produktif. Nggak diajarin Do something, bikin sendiri. innovation. Iya. Build something new. Dicekokin suruh mengkonsumsi TikTok. Reels. Tapi kenapa ya? Di Indonesia TikTok penggunanya 50%. 50% penduduk Indonesia pakai TikTok. Di Amerika juga 50% penduduk Amerika pakai TikTok. Tapi Amerika aman-aman aja, pinter-pinter aja. Ya korupsi, lobby. Tapi Yang kelihatan toh. Apa? Yang kelihatan toh di Amerika. Tapi aku lihat lihat GDP-nya. itu ya. GDP-nya apa? Startup Tapi, masih pada startup inovasi semua masih jalan. Gede-gede toh. Tapi aku lihat kalau kayak yang orang tolol TikTok di orang Amerika tolol di TikTok juga banyak. Iya, sama-sama tolol. Kamu lihat Iya, emang mah. TikTok brain rot Amerika sama brain rot Indonesia, vibe-nya sama. Iya, makanya itu. Kayak mungkin sana lebih menonjol ya. Vibe-nya, cringe-nya. 30 ya itu mungkin Paretonya 20%. Tapi anak Indonesia nggak ada tembak-tembakan di sekolah. Nah itu better lah. Gila, ya, ada plus dan konsen sendiri, pro dan kontra sendiri. Gila, pergi ke sekolah anak SD bawa AK-47 Pak. Nembak guru nih gila. Like ya nggak bisa dibandingin ya. Misalnya Amerika juga western, budaya yang beda, kultur yang beda. Individualis, kita lebih ke sosialis. Ya kalau semuanya dipikir-pikir tadi kan dibaca bisa jadi kayak negara Vietnam tuh kalau apa namanya darurat militer. Vietnam bagus loh kok. Lah ya makanya itu tadi tulisannya kan bisa jadi negara militer.
ya seperti Vietnam. Aku mau berhipotesis bagus, no berarti ntar You never know. investor kayak You never know. Apple datang. Nvidia datang nih. Uniqlo made in Vietnam. Iya. Perusahaan-perusahaan tekstil masuk ke sana, robot-robot maju semua. Ya makanya aku pikir-pikir ya bagus nih Gas, namanya. darurat militer. Militer. Ngawur, jangan gitu, provokasi kita. Oh iya. Iya. Kemarin tadi Jangan-jangan habis ini kita hilang. Aduh, dilacak. Ini IP Anda, ini alamat Anda, ini suara Anda. Shit. Banyak sumpah. Nggak jadi ya? Gak jadi beneran. Hah? Gak jadi beneran. Harus bersuara boy, harus bersuara. Nothing wrong. Kan kita cuma manusia masyarakat Iya, ping tolol. doang, ngomong Masyarakat doang. tolol harusnya Iya, nggak apa. Ya kayak yang vokal Tapi jujur soal ya, ini. tadi aku dari perasaanku udah nggak enak. Tapi emang aku denger yang vokal nyuarain demo kayak banyak intel. Ternyata banyak intel di sini. Jadi kayak sebenarnya Anda berisik di Instagram, nanti ini user Anda, alamat Anda, NIK Anda. Wah. Terus ada yang dikirimin uang 150 juta. Anda mau bikin konten soal damai tentang Indonesia, tidak ada yang seperti itu. Gas lah 150. Wah. Siapa kita? Kita bisa nge-influencer juga, nge-influence juga belum. Subscriber sudah 100. Waduh. Ya, 100 titik. 100 Nggak ada ribu. Enggak, 100 titik. For the Kayak better Vira man. Irwandi ke doxing. Terus temenku yang kuliah juga ada yang dimata-matai katanya. Ya Wow. Ya Mengerikan. Konspirasi. Nggak tahu sih. Kayak merasa dimata-matai. Intel banyak bertebaran. Kita kalau habis ini pulang tidak selamat bagaimana? Ya paling di jalan tiba-tiba ditabrak terus nggak ada alasan. Iya. Bekap dari Aku nggak takut belakang. mati. Kalau mau tanya aku nggak takut mati. Takut cacat, takut ditangkap, takut di. Wah, langsung tabrak Siksa. langsung mati nggak apa-apa. Santuy. Gitu ya? Mati. Terus jujur aku masih takut ya. Oh masih takut. Belum merasakan seks. Fucking virgin. Go get some girls man. I mean so many crop tops just go. Itu saya belum merasakan. Jangan mati dulu lah. Kalau nggak beli di TikTok kan ada. Hah? Beli di TikTok. Beli? Beli apa? BU. The fuck? Ini belanya jauh banget ya. Iya, jauh ya. Sudah habis berarti. Tapi udah habis apa? Soal negara berarti nggak ada solusi dari kita. Tidak ada. Itu Mungkin belum transparansi. terpikirkan. Hah? Iya. Transparansi, cuma gimana? To be exact, cara implementasinya. Apakah BI harus dibuka? Masalahnya gini, anggaplah kita bikin Project Garuda gagal kenapa? Kan dia lembaga sendiri toh. kan cuma white paper. Iya, nggak ada ya orang implementasi, baca cuma gampang proof of ya. concept. Iya. Jadi emang nggak ada yang mau bikin juga anggaplah kita bikin tuh proyek Garuda khusus untuk pejabat, semuanya publik kan, CBDC kan gitu, publik kan. Bikin ya udah, pejabat-pejabat ini tinggal pakai alur duit lain, Ya, harusnya seperti itu ya. Gamanya seperti pakai itu. emas, pakai tunai, don. Harusnya seperti itu. Tapi mesti ada otak-otakan pejabat, mesti ada aja. Makanya itu meritokrasi, nyaringnya yang nyaring juga nggak bener. Bikin disinsentif, yang eksekusi hukumnya nggak bener, impoten semua. Berarti emang harus dari rakyat harusnya. Rakyat yang pintar, ding. Rakyat doang. pinter terus pas nyampe korup. Aku skeptis banget ya. Kita skeptis banget tentang negara ini. Ini malah kemarin aku habis ngobrol sama temanku. Sepertinya Indonesia ini akan pecah. Kalimantan itu ntar ada yang gabung sama Malaysia, jadi kebelah dua, miring gitu. Jadi ada Kalimantan IKN, karena udah ada IKN ya sudah, mau nggak mau harus ikut Indonesia. Sama Kalimantan Selatan mungkin masih masuk Indonesia. Terus Aceh ini bakal copot, jadi Sumatera buntung ujungnya. Jawa mau nggak mau karena padat di sini ya sudah masih tetap Jawa. NTT sama Timor Leste jadi satu. Papua copot sama Papua Nugini jadi satu. Ya. Hey, never know. Nggak ada yang bisa memprediksi kejatuhan USSR. Emang ya? Ya, memprediksi mah. Ya mesti ada yang bisa. Tapi bukan karena dia benar, cuma karena dia bejo. Tapi bukan emang kalah ya, kalah perang dingin terus pecah.
Yang bikin nuklir besar siapa? Rusia atau yang pertama? Sudah. Yang pertama ke bulan siapa? Rusia ya. Ya sudah. Iya, nggak bodoh-bodoh banget. Bom hidrogen yang pertama kan Rusia kan? Nggak tahu, pokoknya bom yang paling gede. Iya. Dalam sejarah manusia itu Rusia, Sarbomba. Iya, Sarbomba. Oh iya. Terus yang ke bulan pertama juga Rusia. Satelit yang pertama. Mereka nggak bodoh-bodoh banget itu loh. Cuma akhirnya hancur juga kan. Dikira Cold War akan berlanjut hingga milenia ke-21. No, don't. Tahun berapa? 80-90. Berarti pintar pun tidak menjamin ya. China dikira bakal hancur. Lihat 20 tahun langsung nomor 2 seluruh dunia. You never know the future, man. Makanya itu cuma for fun aja. Apakah benar atau enggak kayaknya. Semoga enggak. Atau semoga ya, I don't know, man. Transparansi. Yeah, I don't know. Kamu yang masih mahasiswa lah. Karena kekuatannya ada di tangan kalian. Mahasiswa. Apa yang bisa diandalkan oleh mahasiswa kupu-kupu? I don't know. Tell me. Kuliah pulang. Kerja saya yang tahu cuma uang. Uang. Tahu ya, hanya kerja. Mencari uang. Kayak lumayan gak ngaruh banget deh, sumpah di perekonomian di desa soal demo ini gak ngaruh banget. Kalau di kota kan kayak contoh kemarin mall otomatis tutup. Ya, mall, toko-toko. Ya, tapi kalau ada di desa, takut. ya, lu desa enggak. Jadi mungkin belum sebesar itu ya, tapi ya janganlah. Kena desa. Yang pasti kalau supply chain masih terganggu toh. Iya, 98 itu sekitar 3 minggu. Kalau PKI 65 tuh 3 tahun. Jadi kalau kita lihat historis. Wow, 3 tahun. 3 tahun tapi nggak di satu tempat yang sama. Gila. Di mana-mana tuh jadi gantian-gantian. Hari ini demo sini, besok di kota mana, gila, kota mana, tragedi sini, tragedi sana. Hilang. Gue 3 tahun yo. Kamu tahu yang mati berapa? 1 juta yang dibantai. 1 juta orang. Ya sudah. Masa 1 juta orang sehari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lah. Itu kita masih atas yang paling konservatif. Itu sekitar 100.000. Tetap aja banyak 100.000. Tapi cepet ya 98 tuh. Berapa 3 hari Soekarno langsung turun. Soeharto langsung 3 turun. 3 minggu. 3 minggu langsung turun. Iya cepet. Untungnya. Nggak nyampe sebulan. Ya. Tetap aja ada korbannya banyak kan. Berapa ratusan ribuan ada. Oh iya. Mungkin kita yang hilang iya, tapi ya hilang pasti mati sih. Mungkin kita terlalu padat kota-kotanya. Nah. Di desa kan mau demo ya orang cuma 100 di satu desa. Iya. Mau demo ngapain, Mas? Dan masyarakatnya enggak orang itu doang, enggak yang kayak di kota kan ya, ada saling yang kenal lah. Apa bahasanya ya? Itulah pokoknya sesuku seanu kan. Kalau di kota kan ada beda-beda orangnya toh. Aku berarti beda-beda terus. Ya enggak juga sih. Menurut itu terlalu padat kalau cuma ya di mana-mana. Entah kenapa. Kalau di Amerika ada tendensi itu tuh ya. Kamu sebut negara yang ibu kotanya nggak padat. Kayaknya emang gitu namanya ibu kota padat. Kenapa ya manusia mesti gitu ya? I don't know, man. Iya padat lah mesti. Ya pusatnya sih mesti sih pusat. Kalau udah ibu kota pusat pemerintahan, mesti ASN suruh pindah ke situ. Ya kan kalau pemerintahan tiap daerah ada pemerintahan. Ibu kota kan yang yang inti toh. Memang inti pusat ekonomi mesti. Ekonomi semua perlu ekonomi. Kenapa nggak didistribusi gitu loh? Pembangunan. Belum merata ya nggak tahu sih. Negara berkembang justru malah gitu. Kalau yang negara maju juga tetap padat. Ya ada tapi itu padat banget. Ya oke. Kayak Amerika kan ada. Banget. Amerika padat banget. Amerika kayak Washington, New York itu kan padat banget.
Emang bukannya Washington sama New York New York bisnis, Washington governance. Iya. Itu kuncinya. Lah iya penyerataan toh. Makanya IKN dibangun tapi nggak jadi. Terus Hollywood film dan musik. Itu ya berarti gunanya itu ya di pemerataan. Terus apa lagi? Ya itu kan merata sebenarnya. Amerika. Pemerataan perlu duit. Duitnya titil. Nah, ini itu. lah dihukum. Ayo gedek sumpah. Aku jujur gedek sama koruptor sih. Sumpah gedek sumpah. Gedek apa? Gedek ya. Mau mukul. Ya pukul lah sana. Kan mahasiswa ikut demo lah. Badan udah kekernya. Pejabatnya nggak ada yang turun loh. Ada yang turun tak pukul mbak. Kamu jangan nunggu demo tuh, jangan di tempat gedungnya, udah pada hilang. Tunggu di bandara. Gila, saya hilang nanti. Nunggu di bandara kan. Kamu lihat daftar DPR, oh ini namanya ini. Terus bilang ke petugasnya, ini kalau ada yang namanya Budi mau pergi ke Singapura, pukul dulu baru lanjut. Kenapa orang bisa korup? Rakus. Simpel itu. Hotel. Simple as that. Rakus kalau enggak dijebak juga bisa. Jadi kacung juga bisa. Tamak berarti emang ya. Sifat tamak manusia kurang bersyukur, tamak, rakus. Nggak tahu ya. Aku belum pernah korup juga jadi nggak tahu. Mungkin awal atau mungkin nggak niat korup. Oh, ini pendapatanku kan sekitar 50 juta per bulan. 50, nggak, emang dari awalnya itu ini sih. Iya, lanjut. Oh, ini ada duit dari pemerintah dana negara 100 juta. Aku ambil 100 juta lah. Besok tak ganti. For whatever reason. Bisa, nggak tahu. Nah, tapi menurutku emang dari awalnya sih sistem nggak sistem apa mau masuk pemerintahan mau masak pemerintahan itu bayar, jadi mau nggak mau dia harus korupsi buat gantiin uang itu. Ngelobi nggak kan bukan korupsi, beda loh ngelobi sama korupsi. Nggak, bukan lobby, nyalonin kan butuh uang di Indonesia. Nyalonin kan butuh uang di Indonesia. Kalau itu mah di mana-mana emang perlu uang kalau mau jadi calon, perlu modal kan. Semua iyalah, negara maju pun gitu. Gede juga. Kayak Cina gitu, yang terkenal korupsi dibunuh. Main pilih ya? Kan tinggal pilih. Mana ya? Amerika juga gitu, gede. Amerika kan emang pinter kan, emang di mana-mana ngelobi, entah itu perusahaan, entah itu pemerintah. Cuma kayaknya nggak nyuri duit rakyat. Kalau di Indonesia kayak mau DPR, presiden modalnya besar buat promosi, buat. Ya emang gitu nggak sih kalau politik? Gitu ya, harus modal gede. Saya tahu sih gitu. Cuma nggak nilep. Masalahnya mereka udah gitu sampai terus nilep. Itu pengen balikin modalnya pas dia magang. Oh. Berarti gajinya perlu lebih gede. Itu solusi. Enggak. Aduh men. Nih, anak-anak pada demo semua. Bocil. Buat sistem yang berarti nggak perlu uang untuk menjabat. Ntar kebanyakan loh. Lah terus gimana? Ya sebenarnya nggak harus duit juga kan, itu kan kayak kamu kalau pinter main sosmed, pansos. Contoh Anies. Emang ya? Anies kan nggak kaya. Itu mah cuma kalau kamu tahu di akuntansi itu bisa dibuat-buat aja. Iya ya. Kalau aku malah lebih suka yang kaya. Nggak ngapain nilep kalau duitnya 2 triliun. Harusnya ya sih. Kalau aku sih gitu mikirnya. Orang kaya aja banyak juga yang nilep. Ngomong-ngomong, lah. I don't know bro. Ini terlalu panjang man. That's it. Terlalu nggak jelas juga udah. Muat pusing. Nggak ada solusi untuk. Ini bukan nggak ada, kita belum nemu. Kita goblok untuk menemukan. Semoga ada yang menemukan. Don.